Baru pertama kali gue melihat harapan di mata Sinta. Dan pasti dia akan kecewa kalau gue bilang orang tuanya sudah meninggal. Hatinya pasti bakalan hancur. Gue gak tahu lagi apa yang harus gue lakuin. Maafin aku ya. Aku gak bisa nempatin janji aku. Kamu jangan nangis lagi. Aku janji, aku akan ada buat kamu. Sekarang kamu tulis ya. Aku udah nggak tahu lagi mesti gimana caranya supaya aku bisa ketemu lagi sama mamaku. Aku udah putus asa. Tadi gue bohong. Gimana kalau gue kasih tahu kalau kenyataan ibunya itu sebenarnya udah meninggal? Bisa-bisa Sinta ikutan meninggal kali saking sedihnya. Sinta, kamu harus yakin. Pasti suatu saat nanti kamu bakalan ketemu sama ibu kamu lagi. Ya? Gak beres. Aku harus cepat-cepat bertindak sebelum semuanya menjadi kacau. Mana makanan gue? Mana makanan gue? Maan. Lupa lo, lupa bawa makanan gue. Udah perginya lama, pulang-pulang nggak bawa makanan lagi. Terus tadi lo ngapain di sana? Hah? Nebeng lo, cari cowok, jual tampang. Sinta, tampang lo tuh nggak ada yang bisa dijual, tahu? Au! Sinta! Lo apa-apaan nih? Aduh! Sinta! Au! Mama! Mama! Aduh Sinta, lo kenapa sih? Mama bantuin, Ma! Ada apa sih? Ini mah anak penjahit kerjaan aku lagi, mah. Kamu nih ngapain sih? Kamu tuh nggak ngomong dari
dari tadi ngedumel aja. Masa mama nggak dengar Oli tadi ngomong? Kamu tuh udah gila ya? Ayo dong ngomong. Dia itu nih, anak penyihir ini sudah mulai ngerjain Oli, Mama. Mama, Sinta, lu apain nyokap gue? Begini cara memperlakukan anak yang tidak tahu diuntung. Sabar saya. Saya mengerti perasaan kamu. Kamu ingin ketemu ibu kamu kan? Tapi satu-satunya orang yang tahu di mana keberadaan mama kamu itu adalah mama tiri kamu dan saudara-saudara tiri kamu. Kita harus bisa maksa dia bicara. Tapi kalau gagal juga, kamu jangan putus asa ya. Saya yakin pasti ada cara lain. Sekarang kamu jangan nangis. Senyum. Berdoa, mohon pada Allah. Anak itu sangat memerlukan. Masa dia berpelukan dengan cewek kampung itu di muka umum? Biasalah, Bi. Namanya juga anak muda. Dan kami berdua juga udah tahu kalau mereka itu sangat dekat. Kayaknya mereka saling mencintai. Iya, tapi bukan begitu caranya. Yoga mencoreng nama baik keluarga dengan bermesraan dengan cewek kampung itu di depan umum. Coba bayangkan, dia tidak punya rasa malu waktu berpelukan itu. Mau dicap apa nanti keluarga kita ini? Kenapa diem, Nek? Terusin aja, Nek. Omongin apa yang Nenek lihat. Ayo ngomong. Waduh. Begini caranya. Anak muda lagi protes. Nenek tidak takut sedikit pun sama kamu. Selama yang dibicarakan nenek ini kebenaran. Nenek tidak akan pernah gentar. Ini demi penegakan moral. Dan kamu, Darmawan, kalau kamu tidak bisa mendidik dia dengan baik, satu saat dia akan membuat malu keluarga besar kita. Gak kebalik tuh, Nek. Nek, saya peringatin ya. Kalau Nenek masih comel, lebih baik Nenek pergi deh. Sebelum Nenek kemakan sama omongan Nenek sendiri. Yoga, cepat minta maaf sama Nenek. Buat apa, Pak? Sekarang rumah ini rasanya udah kayak neraka. Masalah sepele aja udah bisa dibesar-besarkan. Yoga, belajar sopan santun sama Nenek. Ayo, sekarang kamu minta maaf. Saya nggak sudi, Pak. Maafkan anak kami, Bi. Kami janji akan mendidik Yoga lebih baik lagi. Kok mati lampu sih? Duh, siapa yang buka sih?
Ngapain kamu di sini? Pergi! Jangan-jangan kamu hantu ya? Tidak. Saya tidak akan kasih tahu di mana ibu kamu sekarang. Belum waktunya. Api! Oli, Roni, tolong! Buka pintunya, Ma! Aduh, cepet tolong Mama dong! Aduh, kenapa sih, Ma? Mama kenapa sih, Ma? Buka dong, Ma! Kayaknya pintunya kekunci dari dalam deh, Ma. Enggak! Pintunya nggak kekunci! Buruan dong! Tolongin Mama! Dek, dobrak aja yuk. 1, 2, 3. Dengar ya, Sinta. Saya tidak akan pernah memberitahu di mana ibu kamu. Walau kamu memaksa kayak apapun juga, saya tidak akan pernah kasih tahu. Tidak, Sinta. Walau kamu ingin membuat saya mati dengan tipu sihir kamu, saya tidak akan memberitahu di mana ibu kamu. Walaupun sedikit informasi pun. Tidak! Mama! Ma! Buka, Mama! Ma! Mana apinya? Ma, kalau Mama bercanda itu jangan kelewatan kayak gini dong, Ma. Tahu Mama parno banget sih. Iya, tadi ada apinya setinggi-tinggi gini nih. Sadar dong, Ma, sadar. Bener, Mama lihat kok apinya bener-bener ada. Udah deh, Mah, lupain aja. Mama ngigo kali. Sekarang Mama pikirin kenapa tadi si bisu itu bisa keluar dari kamar Mama. Masa dia maksa Mama untuk menunjukkan di mana ibunya sekarang? Dia udah gila kan? Sinta gila, Sinta gila, Sinta gila, Sinta gila. Gak semestinya kamu ngomong kasar gitu sama orang tua. Kamu lihat sendiri kan? Gara-gara perlakuan kamu itu, nenek kamu itu jadi tersinggung. Nenek duluan yang mulai, Pak. Secara usia memang nenek udah tua, tapi kelakuannya masih kayak anak kecil. Yoga, nenek kamu sebenarnya nggak kayak gitu, sayang. Kayak gitu gimana? Kerjaannya tiap hari cuma ngasut mama sama papa biar benci sama Yoga. Itu yang dibilang dewasa. Sekarang papa tahu kenapa Bibi Mimi itu tidak pernah akur sama kamu. Karena kamu suka melawan. Kamu buat papa malu. Seolah-olah papa ini tidak bisa mendidik kamu sopan santun. Diam! Diam! Kenapa sih kita jadi teriak-teriakan gini? Hal-hal kecil diributkan. Papa sama mama ngerasa nggak sih? Sebelum dia datang, Pak, kita nggak pernah bertengkar kayak gini. Setelah dia datang, rumah ini jadi kayak neraka. Sekarang Yoga nggak mau tahu. Nenek yang pergi apa Yoga? Gawat. Kenapa bisa jadi begini kejadiannya? Bisa terbongkar semua rencanaku. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat bertindak supaya tidak bisa diusir dari rumah ini. Karena nggak mungkin mereka mengusir Yoga. Aku harus cepat cari akal. Tolong! Tolong! Bibi kenapa, Pak? Ya ampun! Bibi kenapa, Bi? Bi! Bi! Pak, kenapa, Pak? Bibi hati-hati dong, Bi, kalau jalan. Yoga! Yoga panggilkan dokter, cepat Yoga! Tolong, tolong, tolong! Yoga! Cepat, Yoga!
kalian nggak takut? Kayaknya dia sekarang mulai berbahaya kan? Ngapain takut sama orang lemah yang bisu itu? Mama tuh nggak main-main. Duh, Mama inget banget tau nggak? Kemarin waktu dia nanyain ibunya, ya ampun itu matanya, serem banget. Jangan-jangan dia lagi menyusun taktik untuk balas dendam sama kita. Mama sayang, mana mungkin lah cewek bisu ingusan kayak gitu bisa bikin kita takut sih? Dia nggak mungkin nyakitin kita, mah. Udah, biar nanti Oli bilang sama dia, kalau jadi orang tuh jangan sok pede ya. Emangnya dia lupa apa kalau besok itu hari apa? Petualangan penyiksaan baru segera dimulai. Karena besok hari dia akan masuk sekolah. Dan kita akan kasih pelajaran yang baru. Dokter, sebenarnya nenek saya sakit apa sih? Saya sendiri juga bingung. Detak jantungnya normal, tekanan darahnya baik-baik saja. ECG-nya pun nggak ada masalah. Tapi dia selalu mengeluh sakit di dadanya. Saya juga heran, sebenarnya nenek kamu ini sakit apa? Tapi kita akan melakukan pengecekan lanjutan. Saya tahu, Dok. Nenek saya itu sebenarnya sakit apa? Saya permisi dulu. Tapi tolong Darmawan, permintaanku yang satu ini, bawa kemari Lia anakku yang ada di kampung. Aku ingin ketemu sekali sebelum aku meninggal. Bohong tuh, Pak. Jangan dipercaya, Pak. Dia itu cuma pura-pura. Papa tega nampar Yoga cuma gara-gara nenek. Papa kelewatan. Kamu itu yang tidak punya perasaan. Orang tua sudah sakit seperti ini, kamu masih ngomongnya kasar. Mimi ini bibi papa, nenek kamu. Saya nggak ada niat untuk nyakitin siapa-siapa, Pak. Saya cuma pengen bilang apa yang terjadi sebenarnya. Dia itu sebenarnya nggak sakit, Pak. Dia cuma pura-pura. Dokter sendiri yang bilang sama saya. Ya Tuhan, apa masih kurang penderitaanku ini? Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Biar ku bawa semua aib ini, ku bawa mati. Sudahlah, Bi. Sudah. Hei bisu! Bentar, tunggu. Buka. Buka sepatu lo! Cepetan! Kalau lo nggak mau pakai sepatu ini, lo nggak bakalan ketemu sama ibu lo selamanya. Mulai detik ini dan hari ini juga, batu ini akan menjadi hiasan di dalam sepatu lo. Itu artinya lo akan memakai sepatu ini sepanjang hidup lo sampai mati. Selamat menikmati hari ini, bisu. Sinta. Kenapa nggak boleh, Sinta? Mama. Sinta, kamu harus bisa bicara. Kamu harus bisa. Sinta, saya tahu kamu orang baik dan berhati tulus. Dan kamu tahu nggak? Saya juga bisa membaca kata hati. Bisa mendengar
suara hati kamu. Jadi mulai sekarang, kamu harus coba bicara dengan kata hati. Saya pasti bisa mendengar kamu. Coba sayang, kamu pasti bisa. Kita awali dengan alasan kamu, kenapa saya tidak boleh bantu kamu. Kalau saya membiarkan Putri mengambil batu ini dari sepatu saya, nanti cara berjalan saya jadi normal lagi. Sudah itu mereka nggak jadi ngasih tahu di mana mama saya. Gini aja, saya akan tetap membuang batu dari sepatu kamu. Tapi sesudah itu, kamu jalannya pura-pura pincang. Bisa kan? Lia, yang itu kamar kamu. Masuk aja. Ibumu ada di dalam. Kayaknya dia udah kangen berat sama kamu. Makasih, Om. Pantesan ibu nggak pulang-pulang. Jelas enakan di sini daripada di kampung. Pura-pura sakit juga ibu ladenin deh. Anak bodoh, kamu jangan berlagak. Ngomel, ibu melakukan semua ini demi kamu. Lihat aja oleh kamu, betapa kaya rayanya saudara kita yang satu ini. Sini. Ya, ibu mau kamu mendekati Yoga dan menikah dengannya. Semuanya sudah ibu atur secara detail. Rencana kita sudah sempurna. Dan kita akan menguasai semua kekayaan yang berlimpah ini. Kita akan menjadi kaya. Menikah? Mana mungkin sih, Bu? Orang kita saudara kok. Jangan bodoh kamu. Kamu kan anak pungut, jadi tidak sedara. Oh iya ya? Bener tuh, Bu. Nah, pokoknya sekarang Lia percayakan semuanya sama ibu deh. Oke? Hey Yoga. Tenang aja, cuek aja suka lo. Bentar lagi juga lo yang ngerakak nyembah-nyembah ke gue. Potong nih leher atau ganti nama gue kalau sampai itu nggak terjadi. Ibu kira gampang nakukin Yoga, sombongnya minta ampun. Waktu papasan aja dia dicuekin. Dia tuh nggak terima aku nggak sih? Dia tuh nggak dianggap sama sekali, Bu. Ini tuh bener-bener penghinaan tuh nggak buat Lia. Ih. Tapi untuk membuat dia tetap ngejar-ngejar Lia emang harus tinggal di sini ya? Ya terserah ibu aja lah, atur aja. Ya kan ibu juga tinggal di sini daripada harus kembali hidup sengsara di kampung. Serahin saja sama ibu, kamu tinggal terima beres. Aduh. Ibu nggak apa-apa kan ibu? Sakit ya? Lihat aja ini. Tuh, kamu aja percaya sama akting ibu. Apalagi saudara ibu tuh yang bodoh itu si Darmawan pasti gampang terperdaya. Aduh. Aku mau pulang kampung saja. Kenapa, Bi? Aku mau mengurus beberapa masalah keluarga di sana. Juga sekolah anak kuliah. Karena dialah satu-satunya harapan hidupku. Aduh, Bi. Ngapain sih Bibi mau pulang kampung? Tapi Bibi mau pulang saja. Apalagi kelihatan Yoga
sangat tidak menyukai Bibi. Biarkan Bibi pergi aja, Darmawan. Pokoknya apapun yang terjadi, Bibi harus tetap tinggal di sini. Titik. Bi, apalah artinya semua kekayaan yang saya miliki kalau saya tidak bisa berbagi dengan saudara saya sendiri? Milik saya adalah milik Bibi juga. Terus anakku bagaimana, Darmawan? Biar yang saya tanggung jawab. Saya akan sekolahkan Lia di sini, di sekolahnya Yoga. Alhamdulillah. Selamat pagi, Yoga. Kita ntar satu sekolah loh. Papa yang masukin Lia ke sekolahnya kamu. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kita di rumah ini. Kamu harus bisa perlakukan dia dengan baik. Karena dia itu saudara kamu. Kamu juga harus bisa berbagi mobil dengan dia. Kan setiap pagi kalian bisa berangkat bareng ke sekolah. Nggak apa-apa kalau Yoga nggak mau bareng ke sekolah sama Lia. Biar Lia naik bus aja. Karena dia sudah biasa. Nggak bisa. Yoga sama Lia pergi sekolah dan pulangnya harus sama-sama. Pakai mobil papa. Tunjukin dong kalau kalian itu kompak. Kalian kan bersaudara. Yoga, papa kamu baik banget ya. Perhatian, penyayang. Pasti kamu senang banget deh punya papa kayak gitu. Seandainya aku masih punya papa. Kamu bahagia kan punya papa kayak gitu? Kok kamu diem aja sih? Li, lu bisa diem gak sih? Gak usah sok manis deh lu. Gua tuh gak butuh omong kosong lu. Mungkin lu bisa ngebohongin orang tua gua. Tapi kayaknya gak mungkin aja kalau lu bisa ngebohongin gua. Penjilat lu. Jadi mendingan sekarang lu jauhin gue ya. Karena kita berdua gak akan pernah jadi teman. Ngerti? Sinta. Sinta! Pindah belakang. Gak bisa dong kan, aku yang duduk di sini duluan. Udah gak apa-apa. Cepat. Lu gak usah ngatur deh. Ini kan mobil gue. Jadi ini cewek yang sanggup bikin Yoga cinta mati. Kali ini lu boleh jadi yang terpilih. Tapi lain kali, tunggu pembalasan gue. Tuh cewek nyebelin banget. Dari dulu emang gue benci banget tuh orang. Sekarang dia yang buat gue jadi kayak setan. Dia belum tahu kalau setan lagi marah. Lu nggak ada kerjaan lain ya? Selain nggak ngikutin gue? Awas lu kalau ngikutin gue lagi. Jilat lo ya. Jangan sok rajin lo ya. Siapa suruh lo nebeng mobil Yoga? Gua kan suruh lo untuk jalan kaki. Sok rajin banget sih lo. Sekarang buka sepatu. Buka. Buka! Buka aja kak. Sinta, Lo curang ya. Berarti lo udah gak kepengen tahu di mana ibu lo sekarang ada. Iya. berhenti! Jangan ganggu dia. Lo siapa ikut
urusan orang. Siapa? Urus aja urusan lo sendiri. Berani lu sentuh Sinta, lu berurusan sama gue. Malu dong lu. Berani sama anak yang lemah. Kalau mau jadi jagoan, cari lawan yang seimbang. Tahu? Hah? Denger ya. Lu mendingan mikir 1000 kali deh sebelum mukulin Sinta. Berani lu ganggu dia, hidup lu gue bikin sulit. Sekarang keluar! Keluar! Keluar cepetan! Dia udah pasti nganggap gue sebagai pahlawan sekarang. Siapa sih tuh cewek? Udah tampangnya kayak setan. Berani-beraninya lagi dia pelintir tangan gue. Kak Oli tuh masih mending. Lihat dong mukaku. Rusak kayak gini gara-gara dia. Kak. Kayaknya aku pernah lihat dia deh. Tadi pagi dia yang jalan sama si Intan Yoga itu. Jangan-jangan Yoga nyuruh dia untuk ngawasin Sinta lagi. Aduh, lagian sih Kak Oli pakai acara takut segala sama dia. Hah? Takut? Koli takut sama tuh cewek? Kayaknya nggak pakai Dek. Ngapain coba takut sama cewek kayak gituan aja? Koli itu kaget aja, jadi udah shock duluan. Sebenarnya sih nggak takut. Lihat aja, nanti kita bakal bales semuanya. Dia nggak kenal apa siapa gue. Yoga. Ntar siang gue gak ada kerjaan nih. Jalan-jalan yuk. Lo ngapain sih? Gua kan udah bilang sama lo, nggak usah deketin gue lagi. Asal nggak tau malu lo. Sama kayak nyokap lo ya. Kamu kenapa sih, Sin? Apa? Si Lia nolongin kamu? Ya udah deh. Lia, gue mau minta maaf. Selama ini ternyata gue salah sangka sama lo. Ternyata lo orangnya baik ya. Makasih ya, Li. Lo udah nolongin Sinta. Sinta cerita semuanya sama gue. Halah, udahlah. Nggak usah dibesar-besarin. Tadi juga gue kebetulan lewat aja kok. Terus gue ngeliat si Sinta lagi butuh bantuan. Ya udah gue tolongin aja. Lagi pula gue rasa semua orang yang lewat situ juga bakal melakukan hal yang sama kok. Ya, seenggaknya gue minta maaf juga soal perlakuan gue yang kasar di rumah gue waktu itu. Gue jadi gak enak sama lo. Pokoknya tenang aja deh. Gue tuh beda banget sama ibu gue. Ibu gue emang orang kayak gitu. Udah kaku, udah gitu adatnya kental. Tuh gak ngatur orang lagi. Bener kan? Lia, kamu tega-teganya menjelek-jelekan ibu di depan Yoga. Ah ibu, aduh ibu, jangan pikir pendek dong bu. Pikirin akhirnya. Dengan kayak gitu kan dia jadi mau temenan sama Lia. Terus dia juga nyangka kalau Lia itu teman baiknya Sinta. Lalu pelan-pelan setelah dia percaya sepenuhnya kalau Lia ada di pihaknya dia, baru kita beraksi. Kalau gitu emang kamu anak pintar, anak ibu. Pengen seneng-seneng nggak? Boleh. Lagian kan tadi pagi dia udah ngerjain kita. Yuk. Kenapa? Mau marah?
sengaja numpet sambal ke baju Sinta? Lo jangan asal nuduh aja ya. Tanya dong langsung sama orangnya. Lagian gak ada urusan, ikut campur aja. Jawab jujur, Sin. Apa iya mereka nggak sengaja numpet sambal ke baju kamu? Makanya ya Lia, kalau nuduh orang itu tanya-tanya dulu. Jangan asal nuduh. Kalau salah kan jadi malu. Yuk. Sialan. Gara-gara si bisu itu gue nggak bisa nampang so baik depan Yoga. Sebel gue. Jelas-jelas gue liat dengan mata kepala gue sendiri kalau si Ola tuh sengaja numpain sambal ke bajunya Sinta. Malah si Sinta dengan tenangnya ngebantah. Ya kalau Sinta nggak ngerasa, udah biarin aja. Nggak bisa gitu dong. Pantas aja dia selalu digangguin. Udah jelas-jelas dia bener, dia masih takut ngebela diri. Dia melakukan itu demi satu harapan. Harapan untuk bisa bertemu dengan ibunya kembali. Tapi keluarga tirinya ngancem kalau misalnya Sinta ngelawan, Sinta nggak akan dikasih tahu di mana ibunya berada. Padahal Padahal apa? Padahal orang tuanya Sinta udah meninggal. Tapi tolong Ili, kamu jangan cerita sama Sinta tentang ini. Kalau dia tahu orang tuanya udah meninggal, dia pasti bakalan menderita. Sekali lagi tolong ya, jaga rahasia ini. Cuma kita berdua yang tahu. Makasih banget ya. Lu udah ceritain ini semua ke gue. Gue jadi lebih pingin ngebelain Sinta. Jadi Yoga punya rahasia yang diketahui Sinta. Dia sudah membunuh Sinta. Jadi begitu, Bu. Jadi ternyata Sinta tuh nggak tahu kalau selama ini mamanya udah mati. Kata Yoga sih, dia sengaja ngerahasiain itu. Karena kalau Sinta tahu dia bisa mati berdiri kali. Bayangin aja, masa demi untuk mendapatkan informasi tentang mamanya yang udah mati itu, dia tuh sampai rela-rela diperlakukan semena-mena sama keluarga tirinya. Ini benar-benar informasi penting. Kamu harus segera kasih tahu Sinta tentang kematian ibunya itu. Biar dia benar-benar mati berdiri. Tentu. Emang aku udah punya rencana kok untuk ngasih tahu dia secepatnya. Tapi dengan satu taktik. Taktik yang bisa membuat dia membenci Yoga untuk selamanya. Kok kamu takut sih sama aku? Oh, kamu pikir aku saudara tiri kamu? Selama kamu ada dekat aku, kamu tetap aman kok. Mereka memperlakukan kamu semena-mena karena mereka tahu kamu cewek lemah. Selain gampang mengambil simpati orang, cewek lemah itu gampang diganggu dan dikasihani orang. Tuh kan, baru gitu aja udah nangis. Kamu tuh harus belajar kuat untuk menghadapi dunia ini. Menurut kamu, Yoga sayang nggak sama kamu? Nggak salah, dia memang sayang banget sama kamu. Tapi dia nggak mencintai kamu. Dia sayang sama kamu seperti seorang kakak kepada adik. Bukan sebagai pacar. Dia melakukan semua itu karena dia kasihan sama kamu. Karena kamu yang patut untuk dikasihani. Yoga tinggal serumah sama aku. Dan banyak hal yang kita omongin. Ada sih beberapa hal yang disembunyikan dari kamu. Karena menurut Yoga, kamu tidak lebih dari seorang sahabat. Termasuk soal ibu kamu. Kata Yoga, ibu kamu sudah meninggal. Yoga sengaja nggak kasih tahu kamu karena menurut dia kamu terlalu cengeng. Kayaknya kamu nggak tabah deh menghadapi itu. Jadi dia nggak berani untuk mengatakannya bahwa ibu kamu sudah tidak ada di dunia ini. Gak mungkin. Mamaku gak mungkin udah meninggal.
Mamaku masih hidup. Mamaku masih hidup.